Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Allah semoga kita dipermudah, diperlancar dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Pada mapel hari ini bahasa Indonesia, tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Kita menginjak ke subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Pada pertemuan selanjutnya sebelumnya kita pernah membaca atau membahas hak sebagai warga negara Indonesia. Pada teks bacaan tersebut kita lanjutkan. Teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi teks non-fiksi itu tidak berupa hayalan, ya, bukan sebuah hayalan dari sebuah atau dari seseorang, akan tetapi kejadian yang pernah terjadi, yaitu realita ataupun fakta. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran, ya. Gagasan utama tersebut nama lainnya gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran, artinya sama dengan gagasan utama. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Tertulis berarti berada dalam paragraf tersebut dan ada pada bacaan, sedangkan tersirat itu tidak ada, jadi kita simpulkan sendiri. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi gagasan utama terletak pada kalimat utama. Bacalah kembali teks ini, hak sebagai warga negara Indonesia, kemudian carilah kalimat utama, gagasan utama. Paragraf 1, contohnya hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Ini itu adalah kalimat utamanya, sedangkan gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Jangan lupa ada gagasan utama, kalimat utama. Kita mengenal ada paragraf deduktif, induktif, dan campuran, ya. Masih ingat ya, kalimat utamanya berada di depan, di belakang, dan ada di tengah-tengah, ya. Cara mencarinya seperti itu biar lebih mudah. Carilah setiap paragraf pada 1, 2, 3, 4, 5. Karena nomor 1 sudah ada, jadi kalian tinggal mencari paragraf yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini ditulis juga ya nomor 1. Selanjutnya, ragam tarian Indonesia pada bacaan ini. Carilah gagasan utama setiap paragraf. Cuma 3 paragraf, nggih. Dan paragraf pertama sudah ada isinya, yaitu pengertian tari kreasi. Kalian tinggal mencari paragraf yang kedua dan ketiga. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Nah, itu adalah pengertian dari tari kreasi. Sedangkan untuk paragraf kedua dan ketiga silakan baca sendiri dan juga carilah gagasan utamanya.
tugasnya ada dua, ini yang pertama, ini yang kedua. Dan materinya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Saya ingatkan untuk selalu di rumah saja, memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan. Itu pesan saya. Dan tugasnya seperti biasanya saya tunggu. Jika ada yang kurang mengerti bisa tanya di WhatsApp grup. Jangan tanya sendiri-sendiri di WA pribadi karena rata-rata pertanyaannya hampir sama. Kalau mau tanya langsung di grup biar semuanya tahu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.